Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan, kita bertemu di YouTube Gemuruh DKI Jakarta atau Gemuruh Nasdem. Hari ini kita akan coba berdiskusi, berbincang-bincang. Karena kita adalah gemuruh, maka gini, menurut saya adalah gemuruh harus hadir untuk buruh, baik buruh formal maupun non-informal. Bahwa saya ingin mengatakan bahwa gemuruh Nasdem, gemuruh adalah sayap Partai Nasdem, gemuruh secara nasional maupun secara wilayah DKI Jakarta. Saya ingin menyatakan bahwa pada hakikatnya harus hadir untuk buruh. Makanya hari ini kita coba berbicara sedikit tentang persoalan-persoalan buruh yang dalam hal ini adalah buruh informal, yaitu kalau kita silang sebut buruh platform, ojol, ada yang bilang itu kan driver online, apapun namanya itu, mereka ini adalah bagian-bagian dari buruh yang sebetulnya yang selama ini mohon maaf kalau tidak kurang tepat pun bahasa saya, seolah-olah terpinggirkan. Nah, hari ini saya sengaja memang secara spontan bicara dengan Kak Aris. Kalau kami di Gemuruh itu panggilannya kakak. Mau tua mau muda tetap kakak ya. Siap. Ya kan? Bukan berarti kita mengadopsi dari wilayah timur ya, memang kakak ya, tapi memang kita di Nasdem secara umum maupun di Gemuruh itu kan kakak. Nah, betul. Kak Aris di sini terima kasih untuk waktunya, walaupun secara spontan kita ketemu di tempat ini. Artinya mohon izin nanti tolong diluruskan, yang saya tahu selama ini kakak secara organisasi adalah bagian dari Gemuruh DKI Jakarta, DPW. Di OKK kalau nggak salah ya kak ya. Baik kakak. Dan juga selama ini saya dengar kemarin cerita bahwa kakak juga aktif di tentang kawan-kawan driver online atau nanti kakak tinggal luruskan seperti apa. Tapi kalau bisa sih kita izin untuk profilnya dulu lah. Baik, selamat sore para kakak-kakak semua, sahabat dan para masyarakat, baik pengurus Partai Nasdem, simpatisan Partai Nasdem, rekan-rekan driver online yang berada dimanapun. Saya Aris Rinaldi, alhamdulillah diberi kepercayaan bergabung di Gemuruh DKI Partai Nasdem terkait dengan adanya rencana dan visi misi saya bagaimana permasalahan online, khususnya yang saya selami ini, mitra online, pekerja online ini yang masih belum tuntas menurut saya. Karena apa yang saya lakukan di awal sejak berhimpun 2015 sebagai mitra online sebutannya, sebagai partner online sebutannya, beragam sebutan itu, baik bergabung pertama kali dengan Uber atau Grab di 2015 hingga saat ini. Peraturan-peraturan dan implementasinya buat rekan-rekan ini masih ada keluhan yang sangat banyak. Berharap dengan saya bergabung di Gemuruh DKI, apa yang menjadi suara kawan-kawan ini bisa saya sorong melalui Partai Nasdem. Agar apa yang menjadi harapan selama 4-5 tahun mungkin lebih ini dapat terwujud. Khususnya pertama kali ketika kami 2016 bagaimana menggugah pemerintah agar diterbitkannya sebuah payung hukum, peraturan atau perundang-undangan yang dapat menjadi legal bagi para teman-teman driver online saat itu. Karena ketika aksi massa pengemudi konvensional terakhir kali Maret 2016 yang besar-besaran di DKI itu menjadi chaos karena mereka memprotes belum adanya legalitas dari atau aturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mitra online, pekerja online ini. Maka pada 1 April 2016 kami bersama rekan-rekan pernah melakukan CLS, Citizen Lawsuit, kepada pemerintah untuk agar dibuatkan payung hukum. Oke, Kak Aris, sorry saya potong dulu. Sebelum sampai ke sana, artinya kan tadi Kakak Aris bilang bahwa sudah menjadi bagian dari driver online itu dari 2015. Betul. Artinya memang gini,
kita sepakat ketika memang orang-orang yang duduk di kepengurusan DPW ini adalah orang-orang memang menguasai di bidangnya kan gitu kan. Baik. Artinya betul-betul terjun. Baik. Ya, artinya gini, dari ketika Kak Aris menjadi bagian driver online, upaya apa artinya gini, secara person selain tadi kata bicara sudah mulai ke bagaimana menuntut kepada pemerintah terkait sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah payung hukum kan gitu kan. Apakah Kak Aris juga membuat sebuah atau katakanlah gini kayak komunitas, kan sekarang ini banyak benar nih komunitas-komunitas nih. Ya. Apakah juga Kak Aris juga berupaya saat itu membentuk sebuah komunitas? Ya, saat itu kami ada nama berhimpun teman-teman semua. Kami bentuk dalam sebuah wadah forum komunikasi pengemudi online. Forum komunikasi pengemudi online. Dan pertama kali itulah forum kami itu menggugah pada pemerintah agar dibuatkan payung hukum, peraturan ya. Memang pemerintah cepat juga mengakomodir, walaupun isi aturannya itu ya dibilang kurang memuaskan bagi teman-teman semua. Makanya banyak hal-hal yang perlu direvisi saat itu, dan bahkan banyak teman-teman juga yang menolak dengan kok seperti konvensional, kita apa sih nih kayak gitu. Sehingga ketika diteliti, ini peraturan Menteri nomor 32 yang diterbitkan oleh pemerintah, Permenhub khususnya, seperti cepat kilat. Saat itu memang terakomodir lah apa yang dituntut oleh kawan-kawan driver online, tetapi isinya walaupun memang saat itu meredam gejolak konvensional. Protes. Artinya di situ pemerintah cepat merespon hal tersebut. Ya, seiring dengan awal mula perjalanan itu hingga saat ini memang masih belum cukup puas ya bagi teman-teman ini ya, karena yang disampaikan pemerintah sampai 4 kali keluarnya peraturan menteri, Permenhub dari 32, 26, 108, 118 itu banyak belum menyempurnakan apa yang terjadi di lapangan. Sampai 4 kali Permenhub itu nggak juga bisa mengakomodir ya? Belum cukup mengakomodir, karena dari sisi kemitraan ini masih belum balance atau belum menunjukkan rasa keadilan. Apa sih yang kalau saya lihat hingga saat ini dalam Undang-Undang 22 pun juga tidak ada yang namanya cantolan bagi pengemudi online di situ. Nah, itu belum ada. Perlu direvisi. Sehingga kita pernah pun 2 kali melakukan judicial review ke MK tentang ini agar Undang-Undang nomor 22. Betul, Undang-Undang Lalu Lintas itu supaya mengakomodir bagaimana transportasi online sampai ke JR udah kita sampai ke sudah JR di 2017 dan 2016 dan 2017 2 kali kita JR. Oke, karena gini, kalau tadi kan kita bicara, kalau Kak Aris kan gini, salah satu harapan dari kawan-kawan driver online ini adalah payung hukum. Betul. Regulasi lah yang dibutuhkan dalam sebuah undang-undang, sehingga gini, legalitas kawan-kawan ada itu terakui kan itu kan. Itu kan harapannya ketika kita bicara payung hukum gitu kan. Betul. Tetapi di luar itu, menurut Kak Aris ini sebagai aktivis di buruh online, saya katakanlah sebagai aktivis buruh online, persoalan-persoalan apa lagi sih yang dihadapi oleh kawan-kawan ini selain badan hukum tadi, selain payung hukum tadi, persoalan apa lagi yang lebih krusial yang dihadapi kawan-kawan ini? Ya, tentunya gini, banyak sekali ya. Sekarang ini berkembang kalau dulu berkembang ketika kok banyak sekali orang mengejar target sampai lupa pulang, sampai tidur jalanan untuk mengejar poin. Jadi di situ kelihatan tidak ada batasan, belum jelas. Bahkan masalah tarif pun kadang yang diharapkan oleh pemerintah supaya diakomodir oleh aplikasi itu kadang suka tidak sesuai. Begitu, tidak. Kadang jauh dari harapan teman-teman online. Nah, makanya ketika saat ini pun berkembang, kok ada kawan-kawan kami di luaran pun memprotes. Bagaimana salah satu aplikasi kok bisa go public,
bisa jual saham, asetnya Iya, dari mana? iya, iya, Itu iya, isu iya. yang berkembang di luar. Bagaimana kok dia asetnya dari mana gitu kan? Sementara mereka nggak punya kendaraan. Iya. Si aplikasi Kan itu kendaraan itu punya driver ya. punya mitra. Yang memiliki aset sebenarnya siapa? Iya, Kok yang jual iya. saham siapa? Nah, itulah yang berkembang di luar. Saya pengen ada satu institusi dan teman-teman berharap. Jadi saya yakin di luar sebelum banyak pula yang sudah melakukan yang namanya RDP, RIPU baik ke partai-partai manapun. Namun berharap kali ini ada dorongan kuat dari Partai Nasdem yang menjadi harapan teman-teman di luar, ada dorongan politik bagaimana khususnya di Gemuruh ini memiliki konsisten untuk juga melihat buruh ini ternyata ada buruh online juga gitu. Yang perlu katakan kalau bahasa sederhananya kan ya tengoklah kan gitu kan. Iya. Kan gitu, ada kadang-kadang gini ya, perlu dilihat lah kawan-kawan ini, tapi nggak hanya dilihat. Betul. Tapi ketika ditengok, ketika dilihat, ditanya dong apa sih masalahmu? Betul. Iya kan? Apa yang bisa kami lakukan kan gitu kan? Iya. Ya. Artinya kan gini, pun secara ini artinya gini, apa ya, kalau saya bilang kan gini, ya hidup itu dimanapun kita hidup ya berpolitik. Betul. Tidak ada hidup tanpa politik kan itu. Betul. Tapi kita harus bisa juga membedakan politik yang seperti apa atau kendaraan politik yang seperti apa kan gitu kan. Kalau saat ini kebetulan kan Kak Aris juga menjadi bagian dari sayap Partai Nasdem itu Gemuruh ya. Nah, ketika tadi kita bicara secara payung hukum lalu persoalan-persoalan di lapangan, saya penasaran nih kalau driver online itu kan kalau kita bicara sifat hubungan kerjanya kan mitra. Betul. Ya, walaupun kalau saya sih melihat gini loh. Mitra itu hanya bahasa kiasan kalau menurut saya. Betul. Ya, saya ini aktivis buruh. Hanya bungkusan kalau menurut saya. Karena saya kok melihat gitu kalau mitra itu kan berbicara, mohon maaf, secara dasar kan bicara bagi hasil mitra itu. Betul. Tapi kan kalau yang saya tidak salah itu kan di Gojek ini atau di kawan-kawan online ini kan ditarget. Ketika lu dapat target sekian, lu baru dapat bonus sekian misalnya. Betul. Itu kan kemitraan, tapi ada ketentuan di sana yang ditentukan oleh provider sebagai perusahaan yang harus dipenuhi oleh si driver. Apa itu yang disebut mitra kan gitu kan? Makanya ya. Nah, terkait jaminan sosial nih, jaminan sosial itu kan ada baik jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan. Ada nggak sih yang didapat kawan-kawan driver online itu dari provider, operator? Nah, maka dari itulah kita di awal sampai saat ini kita masih bingung ya. Dulu kita pernah ada notif, kalau yang terbaru jujur saya belum update, tapi kalau seingat saya pernah ditawarkan kalau memang mau buat cover, ikut bayar asuransi nih, ada tambahan. Sementara kita dalam setiap trip itu udah siap sebuah trip, artinya trip jemput dan antar atau sebuah penjemputan itu udah ada potongan biaya 20%. Persentase lah dari biaya dari ongkos tarif itulah. Tarif itu kita dipotong 20%. Nah, 20% itu pun kita juga apakah itu ada coverage buat kita, insurance atau apa, kita juga belum tahu. Tapi nih. Nggak ada penjelasan terkait itu. Itu 20% itu nggak ada ketentuan atau rincian ini 20 ini buat apa, nggak ada ya? Betul. Bahkan berapa tahun yang lalu kami pun teman-teman pun membahas buat customer ada tambahan lagi 4.000 potongan lagi. Jadi semakin banyak beban-beban bukan hanya kepada kita mitra yang roda 2-nya atau R4-nya, mitra yang berpartner sama aplikasi. Nah, penumpang customer pun juga ada beban juga gitu. Juga. Jadi terkait dengan itu apa sih tentang keselamatan BPJS yang tadi dimaksud. Nah, dulu pun juga banyak yang teman-teman itu kelebihan kerja, kelebihan waktu buat ngejar itu banyak yang sampai bahkan lupa makan, nggak sempat makan dan tewas meninggal di jalan. Sehingga itu pun mohon maaf kami berharap nggak ditutup-tutupi lah penyebabnya, karena memang nggak sedikit, bukan hanya di Jakarta yang meninggal karena bermitra dengan baik aplikasi manapun gitu, ada yang meninggal gitu. Tapi gini, sorry ya.
Kalau tadi yang kakak bisa bilang itu kan bicara jaminan sosialnya aja nggak ada transparansi, itu yang saya lihat tadi. betul. Ya sorry ya, ada potongan 20%, apakah itu include dengan jaminan sosial, kita nggak Iya. tahu. Tapi kan gini loh, kalau mitra kan asasnya atau dasarnya kan ada transparansi lah. Ini kan ada keterbukaan lah, kan itu kan mitra, namanya mitra Iya. kan. Kalau kita sederhana kan mitra itu ya apa sih ya, hubungannya kan kuat gitu Kuat, kan. betul. Relasi saya lihat ini mitra atau alat sih gitu. Nah, iya. Itu yang memang kami masih apa ya, meminta posisi dan hak dan kewajiban gitu. Karena kalau kami lihat di sini belum ada khususnya para pengemudi baik di Undang-Undang 22 tentang lalu lintas. Kalau emang urusan ini dilimpahkan sebagai masalah transportasi, di situ dalam Undang-Undang Nomor 22 belum ada tentang hak dan kewajiban. Ya, sorry Kak Sarge. Kalau kita bicara Undang 22 memang itu kan berbicara lalu lintas. Betul. Tapi di situ ada pengemudi juga. Ada pengemudi juga, betul. Betul. Cuman kan gini, yang menjadi persoalan nanti kan gini, terkait angkutan ini juga kan tentu ada juga aturan yang berbeda yang mengaturnya kan gitu kan. Contoh kalau kita bicara Organda lah misalnya, kan gitu kan, organisasi angkutan daerah misalnya, apakah ini diakui atau tidak, kan gitu kan. Ini kan menjadi polemik nih dari zaman terbentuk, saya yakin sampai detik ini persoalan ini aja pemerintah nggak bisa menyelesaikan. Iya. Karena contoh begini, ya sederhana sekali ketika kita udah melihat, oh kalau plat kuning itu angkutan umum. Betul. Ya dong. Kalau plat hitam pribadi. Pribadi. Ini aja nggak selesai sampai saat ini. Ya kan, ini menjadi persoalan ya tentu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tidak bisa juga dibiarkan berlama-lama kan gitu kan, karena sudah cukup lama ini menjadi konflik kan gitu kan. Nah, saya sepakat tadi ketika kakak bicara kami akan melakukan kan gitu kan. Betul. Artinya bahasa kami ini apakah ke depan akan ada upaya-upaya dari kawan-kawan komunitas untuk katakan gini, dihimpunlah ini, karena gini, perlawanan ini bukan perlawanan dari negatif ya, perjuangan ini kita katakan perjuangan ini untuk menuntut apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan kawan-kawan ini kan harus dilakukan bersama-sama. Betul. Nah, kakak sebagai aktivis di online lalu menjadi bagian dari Gemuruh, apakah akan ada upaya-upaya ke depan atau wacana ke depan untuk menghimpun kawan-kawan ini bergerak memperjuangkan hak-hak teman-teman? Ya, seperti yang pernah saya lakukan dulu, saya juga pernah meminta bantuan Nasdem bagaimana waktu terbitnya Permen Hub pertama bedah peraturan Menteri 32 dan memang pernah kami pun juga minta lagi pada Gemuruh saat itu untuk melakukan diskusi publik. Mudah-mudahan yang ke depan ini saya sih merasakan kawan-kawan ini sudah mulai gelisah terkait adanya ingin menyelenggarakan sebuah event berkumpul secara nasional dalam bentuk kongres driver online. Nah, andai kata itu bisa terwujud, harapan kawan-kawan ini juga bagaimana keinginan sebuah payung hukum yang kawan-kawan harapkan dapat dorongan politiknya. Nah, tentunya dorongan politik yang murni. Yang seperti diharapkan, yang mungkin di sini peluang kita untuk khususnya kalau kita sebagai di Gemuruh, tentunya payungi mereka. Tapi kalau kami sebagai tolong loh kami seperti itu. Nah, inilah harapan teman-teman di luaran yang saya dengar langsung dan saya saksikan. Mereka ini berharap bagaimana nih ke depan ininya, karena terkait dengan undang-undang yang saat ini direvisinya pun juga masih belum sempurna ya, Undang-Undang 22 itu. Seperti yang mereka harapkan, dan kemitraannya pun juga masih belum memenuhi. Nggak clear lah ya kemitraannya seperti apa sih yang dimaksud ini kan gitu kan. Baik buat R2 mungkin sudah ada ininya ya, sudah ada penyelesaiannya, sudah ada sebuah kesepakatan. Cuman buat di roda 4 ini masih belum clear. Tuntutannya belum difasilitasi dipenuhi oleh aplikasi. Kayak gitu.
Yang terakhir nih, kalau tadi kan kita bicara kita sedang menuntut, ya kan? Ya katakanlah itu hak ataupun kepentingan kita sebagai atau kepentingan kakak sebagai driver online, kawan-kawan driver online, baik itu secara person maupun komunitas lah katakan. Kita kan lagi nuntut nih, ya memang kita tuntutan itu kan rasional kamu saya, karena kita bicara payung hukum, ya kan. Yang kedua adalah bagaimana kita coba menghimpun kekuatan, ya kan, kawan-kawan bersatu untuk meminta kebijakan, membuat kepada pemerintah membuat sebuah kebijakan. Kadang-kadang driver online ini terlihat ada sedikit negatifnya di lapangan, arogansinya yang saya lihat, atau mungkin yang kita tonton di media-media, ya kan, bahwa naik trotoar lah, lawan arus lah, atau kalau udah ribut keroyokan lah, kan gitu kan. Karena pun ya nggak hanya itu ya, ada banyak sekali hal-hal positif yang kawan-kawan lakukan. Contoh untuk ngawal ketika ada mobil ambulans, saya lihat tanggapnya luar biasa. Ya ada sisi kemanusiaannya untuk menolong pun luar biasa. Tetapi juga ada hal-hal yang kayak tadi nih gitu kan. Saya kan ya kadang-kadang kalau kita naik mobil nih kan gitu kan, saya pernah itu jujur nih, saya di daerah mana saya lupa. Ya memang saya agak rupa ngerem sedikit mobil, kena sedikit sekali, digebrak tuh mobil. Iya. Langsung digebrak mobil saya, pick up depannya itu. Cuma saya tahan. Karena saya pikir gini, ya saya salah. Iya. Tapi saya bukan membela diri nih, Karis nih. Kesalahan saya kecil, nggak kenapa-napa motornya. Kalaupun lecet, mobil saya ngelecet. Sebenarnya kan. Cuman karena saya tahu ada arogansi di sana, bahwa ketika gua ribut, tawan gua yang hijau ini semua ngerubungin. Kan itu kadang-kadang kita lihat tuh. Sehingga memang ada persepsi negatif dari masyarakat, ada juga sisi arogansi dari kawan-kawan driver online ini. Nah, saya rasa juga kakak boleh berpendapat ya guys. Saya juga memberi saran bagaimana kawan-kawan ini memberikan edukasi kesadaran berlalu lintas gitu ya. Tapi terkait arogansi tadi, kakak setuju nggak? Ya sebenarnya. Atau langsung dibantah nih? Ya kalau saya melihat itu kan nggak semuanya ojol. Personal lah ya. Personal. Dan memang buat kita semua sebagai teman-teman online, baik R2 atau R4, lebih baik tidak langsung mengambil tindakan yang main hakim. Jika ada sesuatu yang ketika kita lihat kawan kita lagi ribut atau gimana, usahakan melerai dulu, bertanya atau tanya ya, ada apa. Nggak main hantem ya bang. Betul. Karena yang rugi juga bukan mereka juga, kita juga akan rugi kalau kita nggak tahu ikut-ikutan. Ya kan, tentunya udah nggak musim lagi yang namanya tindakan main hakim lagi. Kasihan nanti kita nggak tahu apakah nanti itu ada saudara kita atau tetangga kita, ya kan. Lebih baik hindari, upayakan menjadi yang penengah dan yang bijak di saat kejadian tersebut. Saya yakin teman-teman driver online pun juga ada yang memiliki jiwa yang baik, bijak. Banyak Tapi terkait tadi ada ya? Ada juga ya, walaupun itu personal. Mungkin dia belum tupo kan. Maksudnya gini loh, saya kan nanya ke sumbernya nih kan, kakak sebagai, ya makanya hari ini saya nggak minta pakai baju gemuruh, saya mau betul-betul marwah online itu harus ada, makanya saya bilang ya pakai, karena memang beliau bagian dari itu kan gitu. Tapi bagian dari pengurus organisasi, ada memang arogansi itu kadang-kadang ya. Betul, walaupun nggak terlalu banyak sebetulnya. Nggak terlalu banyak. Makanya kita lebih sering coba bagaimana melakukan sebuah komunikasi kepada antar komunitas. Saya coba bagaimana meredakan ego dengan kita semua sama di online. Jadi ketika kita berkumpul dalam sebuah event sosial atau apa, kita hilangkan nama komunitas masing-masing. Jadi disitulah yang kita lakukan supaya kita ada rasa kebersamaannya, kita berjuang sama-sama dan kita bentuk sebuah komunitas yang sifatnya sosial dengan teman-teman baik R4 atau R2. Tapi khususnya R4 waktu itu kita hilangin simbol supaya yang tadi mengurangi rasa itu tuh ego atau apa, dengan menghilangkan sebuah komunitas yang kita sebut lintas komunitas. Dengan lintas komunitas ini semua saling ikut untuk memberikan, ibaratnya ini dia tuh jangan terlalu emosi, meredahkan, saling mengingatkan.
Nah, disitulah teman-teman berhimpun dari berbagai komunitas agar yang namanya yang tadi rasa jagoan ini bisa gue banyak temen nih di lapangan kan gitu kan, kadang-kadang iya, kan timbul dari situ juga ya. dari situ. Jadi kita coba pelan-pelan ya ada komunikasi yang positif. Walaupun ada walaupun di lapangan berbeda, tapi kita untuk kegiatan yang sosial itu kita bersepakat, ada komitmen yang sudah dibangun oleh semua komunitas seperti demikian. Tadi kan saya bilang juga ini bagian dari arogansi juga ketika melihat kawan-kawan ini, sekali lagi saya katakan ini oknum. Ada kadang-kadang lewat arus, lewat trotoar. Iya, betul. Ada nggak ke depan Kak untuk upaya dari Kakak sebagai bagian dari pengurus Gemuruh ya kan, yang kita konsen di saat ini bicara online, memberikan edukasi kepada kawan-kawan tentang ketertiban lalu lintas gitu. Ya, sebenarnya memang kita ini kalau saya sendiri sudah melakukan kampanye bagaimana agar tidak melawan arus. Tentunya melalui media sosial, medsos, yang artinya gini, kita coba melakukan sanksi sosial deh. Lawan arus selain berbahaya juga kita akan malu dilihat orang. Betul. Terutama karena itu yang paling penting adalah bahayanya. Memang kelihatannya sih enak, simple, tapi kalau celaka ya itu dia. Bukannya nyampe ya, nyampenya kemana kan? Makanya sebenarnya kita harus sama-sama saling mengingatkan tentang tertib lalu lintas, bukan hanya pengendara aja, masyarakat pun juga harus juga proaktif. Artinya lawan arus ini kalau bisa para penumpang ya juga jangan mau kalau supirnya kita motong ya, jangan. Karena rugi penumpang, memang kelihatan lebih cepat, tapi kalau udah kecelakaan, udah musibah gimana? Ikutin aja sesuai aturan lalu lintasnya. Ya. Baik, terima kasih Kak Aris. Harapan kita tentu ketika kita menjadi bagian dari Gemuruh ini ya kan, Gemuruh hadir untuk para buruh kan gitu. Kan. Gemuruh ini adalah organisasi besar, ya sayap besar dari sebuah partai. Yang dimana kita juga harus bahu-membahu lah ketika artinya gini, kehadiran kita ya bisa saja tidak menjadi sebuah jaminan memang kemanfaatan bagi kawan-kawan buruh online atau pekerja formal maupun informal, tetapi tentu ya kita berharap kehadiran Gemuruh ini dapat membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Kan gitu pasti tujuannya Kak Aris ya. Artinya itu ke depan kita masih banyak, waktu kita nggak terlalu banyak, tapi saya yakin ke depan kita masih punya kesempatan untuk bincang-bincang lagi. Bagaimana kita membangun kawan-kawan buruh DKI Jakarta secara khusus dan juga secara umum buruh secara nasional melalui Gemuruh ini kan itu tentunya kan ya. Baik kakak-kakak, kawan-kawan buruh, itu yang kami sampaikan dalam podcast atau diskusi hari ini. Bagaimana kami coba menampilkan realita di lapangan, tapi tujuannya adalah bagaimana kita coba merancang sebuah bangunan ya kan kepada kawan-kawan buruh. Kembali saya katakan baik secara formal maupun informal, bahwa Gemuruh Nasdem ini harus hadir untuk kaum buruh. Sudah waktunya. Ya Gemuruh hadir untuk buruh. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam hal penyampaian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gemuruh, bersatu berjuang menang.